Kita bertemu lagi di dalam program Daily Devotion yang saat ini saudara saksikan. Kami selalu berdoa supaya saudara semua di dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan yang kuat dan luar biasa. Dan biarlah iman kita selalu teguh di dalam Tuhan. Atas anugerah Tuhan, kita telah memiliki channel YouTube dan kami berharap saudara bisa subscribe, saudara bisa like, komen, serta saudara bisa tekan tombol lonceng sehingga saudara bisa mendapatkan setiap updates dari apa yang kami boleh bagikan, apa yang kami boleh sharingkan. Dan saudara, pada saat kesempatan ini saya ingin sharing kepada saudara tentang ayat yang tertulis di dalam Lukas 18. Mari kita akan lihat di dalam Lukas 18. Kita akan mulai dengan ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, di sini dikatakan bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita tahu saudaraku, situasi bangsa kita dan situasi dunia, saudara, ini nggak hanya di bangsa kita ya, tapi di seluruh dunia mengalami suatu bencana atau suatu wabah atau suatu pandemi disebutnya, yaitu COVID-19 yang sudah berlangsung dari beberapa bulan yang lalu. Dan saudara, saya yakin juga kita sebagai orang percaya pasti akan berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Namun, kita lihat saudara yang terkasih, Tuhan belum menjawab doa kita. Dan di tengah bangsa kita pun ini terjadi, saudara. Tetapi justru hari ini Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab Tuhan tahu kadangkala kita bisa jemu saat kita berdoa. Sebab doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi hari ini tetap kuatkan iman, tetap kuatkan hati kita, tetap yakin saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jangan jemu-jemu berdoa. Nah, kita akan lebih masuk lagi kepada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudara, berbahagia kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan Alkitab berkata kalau kita orang pilihan Tuhan, jangan mundur, jangan goyah. Apapun yang terjadi, tetap beriman, tetap percaya, dan tetap berkenan kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata, Ia akan membenarkan orang-orang pilihannya. Saudara, orang-orang pilihan ini berseru siang dan malam. Dan dikatakan, saudara, adakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Yakin Tuhan pasti tolong kita. Yakin Tuhan pasti jawab doa-doa kita. Dan di sini ayat ke-8, saudara. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jujur, ini kekhawatiran Tuhan, saudara. Tuhan segera datang untuk membenarkan kita, untuk mengangkat kita. Tapi yang Dia mau lihat adalah iman kita ada atau tidak. Iman kita sekarang sedang diuji, saudara. Di tengah doa-doa kita yang mungkin belum dijawab Tuhan, khususnya mengenai wabah ini. Dan saudaraku, kita nggak tahu di masa depan setelah wabah ini selesai, apalagi yang akan terjadi yang akan menguji iman kita. Tetapi yang Tuhan mau lihat, adakah Ia jumpa iman di bumi, bukan di surga ya, di bumi. Bumi ini penuh dengan masalah. Bumi ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Bagaimana iman kita di bumi, itu sebetulnya yang Tuhan lebih khawatirkan, yang Tuhan lebih inginkan di dalam hidup kita. Saudara, sebagai orang percaya, ada satu contoh juga orang percaya di dalam Alkitab yang perlu kita renungkan. Saudara, supaya kita betul-betul mengambil keputusan yang tepat. Nah, saudara, kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-26. Ini kisah tentang Petrus. Matius pasal ke-26 ayat ke-30 kita mulai. Petrus ini adalah seorang murid Tuhan yang luar biasa, saudara. Pada suatu ketika Yesus betul-betul memujinya sampai dia berkata, namamu akan disebut Petrus, yang artinya batu karang.
Sebab di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Kenapa? Karena Petrus saat itu betul-betul mengeluarkan statement yang luar biasa, yang Yesus katakan itu bukan dari manusia, tapi Bapa sendiri yang mempercayakannya kepada Petrus. Dia katakan, Yesus, engkaulah anak Allah. Di saat yang lain berkata Yesus adalah salah seorang dari antara nabi-nabi perjanjian lama yang besar dan luar biasa, tapi Petrus dengan lidah bibirnya dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu luar biasa. Tetapi di sini kita mau lihat dulu, saudara. Matius 26 ayat 30, sesudah menyanyikan puji-pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Bayangkan, saudara. Dan dikatakan karena aku. Yesus sendiri berkata karena Yesus, iman murid-murid, iman orang-orang percaya bisa tergoncang, saudaraku. Dan ditulis, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Yesus sudah peringatkan, imanmu akan tergoncang. Ini menguji, saudara, ini menguji. Dan kemudian, saudara, ayat 32, akan tetapi sesudah aku bangkit, Yesus tetap berikan harapan. Aku akan bangkit. Yang kemarin kita rayakan Paskah. Aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tetapi ayat 33, Petrus menjawab Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Oh, luar biasa. Aku sekali-kali tidak. Petrus dengan mantap, saudara. Saudara, ini baik. Orang percaya pun sebetulnya harus mantap. Sekali-kali imanku tidak akan goyah akibat masalah apapun, khususnya COVID-19 yang melanda bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia. Ayat 34, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu. Tapi Tuhan udah tahu ya segala-galanya, saudara. COVID-19 pun Tuhan sudah tahu kapan ini semua akan berakhir. Ingat, semua dalam kendali Tuhan. Jangan hilang iman, jangan hilang pengharapan. Tapi kita terus belajar. Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau, kepada Petrus secara spesifik, telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus katakan lagi di ayat ke-35, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Petrus orang percaya yang saat itu, saudara, perkataannya, imannya luar biasa. Kita kembali ingat tadi ke Lukas 18 ayat 8. Adakah aku jumpa iman di bumi, saudara? Puji Tuhan kalau orang-orang percaya saat ini, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, saudara tetap beriman kuat seperti Petrus ini. Tapi saudara, ada satu kejadian lagi yang menarik, saudaraku, seperti yang dikatakan Yesus. Masih di dalam pasal 26, kita lihat, saudaraku, di dalam ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Dia lihat, saudara, penyiksaan yang Yesus alami. Yesus betul-betul seperti tidak berdaya. Padahal bukan gak berdaya ya, itu harus digenapi supaya dosa-dosa kita ditebus dan kita beroleh keselamatan. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepada Petrus, katanya, engkau juga selalu bersama-sama Yesus orang Galilea itu. Tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang, saudara. Jangan begini ya, saudaraku. Kalau kuat, kuat terus. Kalau semangat, semangat terus. Kalau percaya mujizat, percaya terus. Berdoa, jangan jemu-jemu. Yakin kepada Tuhan, yakin terus. Tolong, kita jangan seperti Petrus. Renungkan ini baik-baik di tengah apa yang kita alami. Di depan semua orang dia menyangkal, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Padahal tadi dia berkata, imanku gak bakal goncang. Mati bersama-sama dengan engkau pun aku siap. Berikutnya, saudara, ayat 71. Ketika ia pergi ke pintu gerbang,
seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Bayangkan sampai bersumpah, saudara. Kemana imannya dia yang tadi? Tuhan katakan, "Akankah aku jumpa iman di bumi?" Berikutnya, saudara, dia katakan dengan bersumpah, "Aku tidak kenal Yesus. Aku nggak kenal orang itu." Ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka ini. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk. Ini lebih lagi, saudara. Mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itulah berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dengan sedih. Ya, puji Tuhan lah kalau Petrus masih nyesal. Tapi coba saudaraku, ini yang kita lihat bagian atas sama bagian tadi ya, saudara. Betapa kuatnya iman Petrus mula-mula. Akankah kita bisa mempertahankan? Petrus nggak bisa bertahan, saudara. Dia teruji. Dan ada satu titik dia gagal. Bagaimana dengan iman kita? Mari saudaraku, dengan ayat ini biarlah kita terus semakin kuat, supaya apa yang Tuhan khawatirkan tidak terjadi pada kita, dan kita tetap menjadi umat pilihannya yang hidup benar dan beriman kuat di dalam Tuhan. Kita lihat lagi, saudara, ayat berikutnya di dalam Matius pasal yang ke-14. Nah, Yesus berjalan di atas air. Ya, ini luar biasa, saudara. Kita mulai baca ke ayat 22. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, ia sendirian. Dia sendiri, murid-muridnya disuruh pergi. Perahu murid-muridnya sudah berjalan beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi iman kita saat ini, pengharapan kita. Apakah kita juga terombang-ambing? Kita ya, saudara dan saya. Apakah kita juga terombang-ambing dengan situasi ini, dengan pandemi COVID-19 ini? Atau dengan masalah-masalah kita yang lain, saudara? Saya tahu ini betul-betul berdampak, saudaraku, baik bagi masyarakat kelas bawah, baik bagi masyarakat kelas menengah, baik bagi pengusaha-pengusaha UKM ataupun pengusaha besar, masyarakat kelas atas, ini berdampak semuanya. Khususnya secara ekonomi. Dan saudara yang terkasih, kira-kira jam 3 malam, bayangkan ya, jam 3 malam, saudara, murid-murid di tengah gelombang, saudaraku, terombang-ambing, saudara, ada angin sakal, mereka mengemudikan perahu, saudara. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, maka terkejutlah mereka dan berseru, "Itu hantu." Saya nggak tahu kenapa murid-murid ini yang ada di bayangannya hantu. Emang yang bisa berjalan di atas air itu cuma hantu? Apakah di bayangan mereka Tuhan itu nggak sanggup berjalan di atas air? Tentu dampaknya beda ya. Kalau iblis atau kuasa kegelapan berjalan di atas air atau hantu berjalan di atas air, tentu efeknya nakut-nakutin, saudara. Memadamkan iman, menghancurkan orang percaya. Tapi kalau Yesus, saya percaya enggak. Pasti dia mau tunjukkan kemuliaan. Tapi saya nggak tahu bagaimana orang percaya melihat sesuatu, khususnya ketika sesuatu itu mengombang-ambingkan iman mereka, ketika mereka ragu. Apakah mereka akan langsung berpendapat hancur, binasa, ini hantu, sangat menakutkan? Atau mereka justru nggak seperti Petrus, mereka langsung berkata, ini Tuhan yang sedang bekerja, tunggulah waktunya. Dan percayalah, di dalam Tuhan, di dalam firman, di dalam iman, di dalam Roh Kudus, kita tetap aman. Nah, kita lanjutkan. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Biarlah kata "jangan takut" selalu terngiang. Mungkin saudara berkata, "Pak, saya ini nggak takut," tapi biarlah. Walaupun saudara memang nggak takut, tapi biarlah kata-kata "jangan takut" ini saudara terus imani. Kata-kata "tenanglah, ada Yesus, tenanglah, Tuhan bersama kita," selalu saudara imani. Ingat, kalau Yesus datang,
berjalan atas air, tenang. Dia membawa ketenangan. Di dalam badai, di dalam masalah, Yesus datang, dia membawa ketenangan. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Lagi-lagi Petrus. Luar biasa ini Petrus. Ya, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Imannya luar biasa. Dia mau, saudaraku. Kata Yesus kepadanya, tapi ingat ya, ada firman Tuhan dulu nih datang. Kalau dia langsung berjalan saat itu, nggak dengar-dengaran kata-kata Tuhan, habis dia, saudara. Tapi Yesus ngomong dulu. Kata Yesus, firman datang dulu. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Petrus pun bisa berjalan di atas air. Dan itu disaksikan oleh murid-murid yang lain. Tetapi ayat 30 diperhatikan, saudara. Kadang-kadang apa yang Tuhan khawatirkan itu, saudara. Adakah ia jumpa iman di bumi? Ini Petrus di bumi loh, saudara. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, apa yang saat ini saudara rasakan? Tiupan-tiupan, berita-berita, saudara. Saudara mungkin mengklaim, aduh ini terlalu fanatik dan sebagainya. Enggak, saya hanya sampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan itu menguatkan saudara ya. Saudaraku, dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Saudara, dia mulai takut, padahal dia sudah mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dia berjalan di atas air, tapi dirasa. Hai orang percaya, saya dan saudara. Saya nggak menghakimi siapapun. Ini untuk saya dan untuk saudara. Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. Kalau soal tolong-menolong, Tuhan sanggup menolong saudara. Ayat 31, Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Adakah saat ini hatimu bimbang? Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu ayat lagi namun saya tidak bacakan untuk saudara. Saya akan lanjut, saudaraku. Suatu ketika ada juga seorang rasul yang luar biasa, dia berdoa. Bahkan 3 kali dia berdoa. Namanya Paulus. Dia berdoa untuk duri di dalam dagingnya. Saudara bisa baca itu di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Di situ Paulus menceritakan bahwa Rasul Paulus betul-betul merasakan hal-hal yang hebat, penglihatan yang hebat. Dia dipercayakan melihat Firdaus, dia dipercayakan melihat surga sampai tingkat yang ketiga, suatu penglihatan yang luar biasa. Tetapi Tuhan berikan sesuatu di dalam dirinya. Sesuatu itu nggak mengenakan, saudara. Dan dia berkata itu duri di dalam dagingnya. Jadi sesuatu hal yang menyakitkan. Dan dia berkata, dia sudah berdoa 3 kali kepada Tuhan. Bayangkan saudara, 3 kali kepada Tuhan. Supaya duri dalam daging itu dihilangkan oleh Tuhan. Siapa sih yang gak berdoa di saat-saat ini? Kita kembali kepada Paulus. Dia juga berdoa kepada Tuhan. 3 kali dia berdoa. Supaya masalahnya hilang. Pak, ini kan gak bisa disamakan dengan COVID-19. Saudara, mungkin beda ya. Tapi ini sama-sama masalah. Dan sama-sama perlu didoakan, saudara. Sama-sama ingin berakhir itu semua. Sebab menghambat. Bayangkan kalau nggak ada duri dalam daging itu, betapa nyamannya Paulus di dalam melayani Tuhan. Tetapi di sini saudara, Paulus berdoa 3 kali. Tapi Tuhan katakan apa? Sini, aku akan cabut, aku akan tolong kau seperti Petrus tadi. Tidak, saudara. Justru di sini Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya Tuhan nggak lepaskan duri dalam daging itu dari dalam dirinya, saudara. Kalau Petrus puji Tuhan masih ditolong. Dan kita tahu COVID-19 ini pun akan selesai. Sebab sudah ada suatu negara yang memang sudah selesai. Suatu provinsi, suatu kota yang memang sudah selesai. Atau sangat sedikit sekali kasusnya, tinggal detik-detik terakhir. Dan ini pun akan selesai. Tapi kalau Paulus, gimana saudara? Alkitab nggak ada yang menuliskan duri dalam daging itu selesai, hilang dari tubuhnya. Tapi Tuhan katakan cukup kasih karuniaku bagimu. Saudara nanti buka ya 2 Korintus pasal ke-12 itu ya. Baca saudaraku. Dan di situ saudara, Paulus mengatakan dengan jawaban Tuhan seperti itu, dia rela. Dia rela, saudara.
Dia tetap melayani Tuhan dengan apa ketidaknyamanan di dalam hidupnya. Justru dia katakan, di dalam kelemahanku, di dalam ketidaknyamanan ini, biarlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Aku tetap rela untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, COVID-19, iman, dan penyalipan itu ya bisa dikatakan berhubungan ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Artinya begini saudara, ketika COVID-19 ini, iman yang bagaimana? Doa yang bagaimana saudara? Namun satu hal, jangan membatasi iman seseorang. Kalau memang Tuhan bersuara kepada orang itu, kami tetap tidak ragu dengan kuasa mujizat Tuhan. Dan kalau memang Tuhan pakai hamba Tuhan, seseorang memang dikhususkan Tuhan, dipilih Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda yang besar di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, saudara, kita harus tetap yakin dan percaya. Jangan pernah batasi iman seseorang. Jangan pernah hakimi iman seseorang. Justru kuatkan dan bangkitkan iman kita, supaya kita pun tetap kuat, bahkan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, terakhir kita akan lihat ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Ya, ini menanggapi tentang iman yang dipercayakan Tuhan memang secara khusus untuk menyelesaikan COVID-19. Kalau memang hamba Tuhan itu dipercayakan, saudara. Ayat ke-12, aku berkata kepadamu ini, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ingat, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ini pekerjaan ya saudara ya. Apakah itu menyembuhkan orang sakit, apakah itu menghardik saudara, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan yang Yesus lakukan. Sebab Yesus gak sebut spesifik pekerjaan apa. Bahkan, nah ini, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, diserahkanlah kuasa kepada orang-orang percaya. Jadi jangan pernah ragukan batasi iman seseorang. Apalagi kalau hamba Tuhan tersebut memang dipilih oleh Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini, biarlah ia tampil, kita dukung, dan biarlah semuanya boleh selesai. Namun saudara, lagi, apabila kita memang berdoa terus kepada Tuhan, namun kita masih melihat berita-berita seperti saat ini, saudara, tetap percaya Tuhan kita lebih besar. Dan tetap saudaraku dukung pemerintah kita supaya bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati, biarlah kuasa Tuhan dan iman kita terus maju di dalam Tuhan. God bless you.